Jembatan Serandaan 3 atau Jembatan Pandang Simo yang menghubungkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul di atas Sungai Progo akhirnya akan segera terrealisasi. Jembatan ini nantinya bukan hanya berfungsi sebagai jalur pantai selatan atau jalur jalan lintas selatan, tetapi juga menawarkan keindahan pantai dan mempermudah akses ke objek wisata. Jembatan ini juga akan menjadi jembatan terpanjang di DIY karena membelah muara Sungai Progo yang cukup lebar. Berdasarkan perkiraan Kementerian PUPR, butuh sekitar 1,9 km untuk menyambungkan JJLS dari Kulon Progo ke Bantul. Penasaran seperti apa? Maka ikuti terus video kali ini sampai paripurna. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek, senajan denggul wes dredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Sedulur, dari atas Jembatan Ngremang, Karangsewu, Galur Kulon Progo, ayo ikuti saya. Kita saat ini melintasi Jalan Dendles menuju ke arah Tenggara untuk melihat rencana proyek pembangunan Jembatan Serandaan 3 atau Jembatan Pandang Simo. Di depan ada persimpangan. Apabila ke kiri akan menuju ke arah Yogyakarta, kita memilih lurus saja. Nah, tadi kita melintasi Jalan Dendles, namun sekarang kita sudah melintasi JJLS. Pemandangan indah yang terdapat di sepanjang jalur jalan lintas selatan ini sangatlah mempesona. Jalur ini melewati landscape alam yang subur dan tradisional dengan sawah-sawah yang membentang di sekitarnya. Keindahan alam ini juga menjadi habitat bagi berbagai jenis burung yang sering hinggap di persawahan milik warga. Namun sayang, dikarenakan masih dalam musim kemarau, sehingga persawahan kali ini tampak kering dan kehilangan kehijauannya. Namun tetap saja, pemandangan di sini sangat indah. Sedulur, terlihat jalanan kali ini cukup sepi karena memang jalur ini belum menjadi jalur utama dan belum tersambung dengan JJLS di Bantul. Ini merupakan hal yang wajar terjadi pada tahap awal pembangunan jalan baru. Sebagian besar infrastruktur akan memerlukan waktu untuk dikembangkan dan mulai digunakan secara optimal. Namun keberadaan jalan ini menunjukkan komitmen untuk mengembangkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah ini.
Oh ya sedulur, angin di sini berembus cukup kencang. Ya, karena tempat ini dekat dengan pantai selatan. Selain memberikan kesejukan, angin pesisir ini juga dapat memiliki efek positif lainnya, seperti membantu menjaga suhu udara menjadi lebih stabil, mengurangi rasa panas pada hari-hari yang terik, dan menyebarkan aroma laut yang khas. Kondisi angin yang semilir seperti ini juga dapat menjadi daya tarik bagi penggemar olahraga seperti layang-layang, selancar, dan pelayaran. Nah, sedulur, JJLS di daerah Kulon Progo yang akan menyambung dengan JJLS Bantul baru sampai di sini. Untuk selanjutnya, nanti akan dikerjakan bersamaan dengan pembangunan jembatan Serandaan 3 yang melayang di atas muara Sungai Progo. Dari jalan JJLS tadi, jembatan akan melayang ke arah tenggara. Dengan begitu akan memberikan pemandangan yang luar biasa di atas alam sekitarnya. Ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penduduk setempat, karena kita dapat menikmati pemandangan muara sungai serta panorama pantai selatan yang memukau. Inilah sedulur muara Sungai Progo, sebuah tempat yang mempesona dan penuh dengan keindahan alam. Disinilah air dari Sungai Progo berakhir perjalanannya mengalir ke Samudra Indonesia. Pemandangan muara Sungai Progo adalah perpaduan antara kehijauan hutan bakau yang tumbuh subur di tepian sungai dan kebiruan samudra yang tak terbatas. Selain itu, muara ini sering menjadi tempat yang populer bagi para pemancing karena keanekaragaman jenis ikan yang dapat ditemui di sini. Sedulur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyampaikan sejumlah masukan untuk desain jembatan Serandaan 3 ini. Antara lain, untuk memasukkan unsur lokal pada tampilan jembatan, sehingga nantinya jembatan akan menghadirkan desain gunungan dengan motif batik khas Jogja di tengah jembatan. Gunungan dimaknai sebagai simbol awal dan akhir dalam pewayangan. Dalam hal ini, Kabupaten Kulon Progo dimaknai sebagai wilayah perbatasan antara provinsi.
Jembatan Serandaan 3 juga akan berwarna terakota yang mewakili warna makam raja-raja di Imogiri. Kemudian ada tanaman khas pantai selatan yang dihadirkan di jembatan ini, antara lain cemara udang. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga memberikan arahan untuk memberikan nama untuk jembatan Serandaan 3 ini menjadi Jembatan Pandan Simo. Sedulur, sekedar informasi, saat ini jembatan terpanjang di Jawa adalah jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa di Jawa Timur. Panjang jembatan Suramadu sekitar 5,4 km. Jembatan terpanjang kedua di Jawa adalah jembatan Pasopati di Jawa Barat yang panjangnya sekitar 2,8 km. Nah, jembatan terpanjang ketiga nantinya akan berada di DIY, yaitu jembatan Pandan Simo ini yang akan dibangun sepanjang 1,9 km di atas Kali Progo. Jembatan Pandan Simo ini nantinya bukan hanya sebuah struktur fisik, tetapi juga simbol persatuan antara dua wilayah yang terpisah oleh sungai. Jembatan membuka pintu untuk pertumbuhan ekonomi, pertukaran budaya, dan meningkatkan mobilitas penduduk, menghubungkan JJLS di Bantul dengan Kulon Progo. Nah, sedulur, inilah yang bisa saya jelaskan tentang rencana proyek pembangunan Jembatan Pandan Simo yang menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ora mandeg, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu, sampai jumpa.